Kembali pemirsa, dan pada segmen kali ini kami menghadirkan dialog spesial untuk Anda dengan tema yakni reformasi bersih-bersih Polri. Pemirsa, tuntutan perubahan di tubuh kepolisian kembali mencuat setelah rangkaian tindakan represif saat demonstrasi akhir Agustus, dan publik menilai Polri mulai menjauh dari tugas utamanya yakni melindungi dan melayani masyarakat. Karena itu pembentukan tim reformasi yang melibatkan banyak kalangan harus dipandang sebagai langkah serius memperbaiki citra dan kinerja institusi. Dan malam siang hari ini maksud kami, kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan pengamat hukum. Bersama dengan Prof. Bowo kita akan melihat bagaimana reformasi bisa berjalan nyata bukan sekedar wacana. Selamat siang Prof. Selamat siang. Baik, Mbak Sepsi. Bagaimana kabar Prof? Terima Alhamdulillah kasih. sehat-sehat selalu. Terima kasih telah hadir di update siang kali ini dengan tema yakni reformasi bersih-bersih Polri. Menurut Prof sendiri bagaimana Anda melihat saat ini profesionalisme dan juga integritas Polri dibandingkan dengan harapan dari masyarakat, Prof? Ya, memang di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu sudah sebetulnya ada reformasi. Cuman nggak diwujudkan dalam bentuk yaitu ada pasal 13 sebetulnya. Yaitu Polri sebagai mengamankan ketertiban masyarakat maupun penegakan hukum, ada melayani, melindungi, dan mengayomi. Itu sudah ada. Dan ada satu pasal 34. Sebetulnya sudah ada ketika ada pengawasan. Kalau Polri melakukan pelanggaran sudah ada disiplinnya, ada pemecatan, ya kan, ada demoksinya, sudah ada. Namun demikian ketika ada gerakan tentang hubungannya pada Agustus kalau nggak salah itu ada hubungannya dengan demo besar karena dianggap tidak bisa menertibkan dengan baik. Nah, maka ada dua sebetulnya. Pembentukan ada dua. Pertama, kalau dari Presiden Prabowo yaitu komisi yaitu reformasi Polri. Sudah ada nih. Kemudian Polri membentuk sendiri yaitu tentang transformasi reformasi Polri di tubuh Polri, bentukan dari Kapolri, ya toh. Dengan demikian apakah ini benturan atau tidak? Nah, sama-sama dikarenakan Presiden sudah membentuk komite sendiri, yaitu komisi tentang reformasi di tubuh Polri. Nah, ini juga dibentuk, namanya transformasi, yaitu tentang masalah reformasi di tubuh Polri. Jadi kalau itu nanti dipadukan bagaimana nantinya antara satu dan lainnya. Jangan sampai ini bertentangan dengan konstitusi. Nah, manakala kalau keputusan ini dianggap keputusan Presiden, yaitu Kepres. Kalau keputusan Polri berarti ada keputusan Polri sendiri, yaitu Kapolri. Nah, dalam hal ini jangan sampai antara yang satu dan lainnya nanti berbenturan. Ini yang menjadi satu persoalan. Baik. Nah, oleh karena perlu dikaji lebih dalam bahwa Presiden itu adalah panglima tertinggi, punya hak prerogatif. Nah, dengan adanya hak prerogatif sebetulnya harus memang Polri ini jangan sampai nanti antara satu dan lainnya bertabrakan. Jadi kalau bertabrakan nantinya akan yang dinilai apa? Oleh masyarakat apa sih sebetulnya reformasi pada tubuh Polri itu? Nah, Polri itu ada satu profesional, akuntabilitas. Kemudian di samping itu menjaga keamanan masyarakat, punya responsif ketika ada masyarakat, ada pelayanan perlindungan dan lainnya, itu harus menjaga sekali. Jangan sampai nggak ada pasal 13 yang memang pasal yang saya tadi. Ternyata sampai sekarang apakah pelaksanaan ini perlu adanya pengawasan. Nah, cuman kalau pengawasan ini sebetulnya ada komisi kepolisian kan, itu hanya di tingkat pusat. Seharusnya kalau komisi kepolisian itu seharusnya daerah yaitu ada. Contohnya di Jakarta ya kan, itu di Kapolri katakanlah itu ada itu Jakarta itu yaitu Bareskrim dan di bawahnya ada Kapolda, ada Polres, ada Polsek. Itu sebetulnya komisi tentang Polri itu semua dibentuk di daerah-daerah sehingga tidak hanya 5, 9, bisa nggak berapa 340 katakanlah 340.000 atau 450.000 ini personilnya bisa nggak diawasi? Saya kira nggak mungkin lah. Nah, tapi ini perlu adanya salah satu bagaimana masyarakat ini supaya respon terhadap tubuh Polri
yaitu tentang personilnya dan maupun di tingkat elitnya itu direformasi. Apa sih tujuannya? Supaya masyarakat itu tentram, nyaman, dan terkendali. Seperti demikian. Baik, sesuai dengan fenomena yang ada begitu, Prof. Ya. Anda melihat bahwa ada 2 keputusan dari Presiden sudah mengeluarkan untuk satuan tim yang akan membentuk reformasi Polri ini sendiri. Dan tidak hanya itu, ternyata dari tubuh Polri sendiri melakukan reformasi internal. Anda melihat ini kan, kalau kita melihat memang sebenarnya seruan ini bukanlah hal yang dikatakan baru, karena memang seruan untuk reformasi Polri ini di luar dari aksi demonstrasi ini juga sebenarnya sudah secara masif dilakukan masyarakat untuk melakukan reformasi. Menurut Anda sendiri mana yang harus lebih dipentingkan? Jadi apakah dari keputusan Presiden atau dari Polri sendiri? Ya, memang keputusan Presiden. Apapun Presiden Panglima tertinggi. Jadi apapun Panglima tertinggi, baik TNI maupun Polri sebetulnya. Tapi Polri juga membentuk sendiri. Jadi seakan-akan ini ada apa di balik ini. Nah, kalau ada apa ini sebetulnya, kalau melihat masyarakat yang nilai, loh kok begini? Ada apa ini sebetulnya? Nah, ini ada apa? Sebetulnya ada tanda tanya besar sebetulnya. Tapi ini adalah merupakan satu bukan wacana, tapi ini permasalahan yang serius sekali. Sehingga dengan adanya ada 2, berarti ada sesuatu hal yang ada kesenjangan atau memang hal-hal ini adanya suatu memang reshuffle dan sebagainya, ini saya tahu. Tapi itu tergantung dari Presiden yang akan menilai. Rakyat akan juga mengamati bagaimana pengamat ini menilai ada 2 keputusan yang saling bertentangan. Apakah bertentangan? Nah, inilah nanti akan dilihat bagaimana keputusan ini, apakah sudah diputuskan atau belum. Kalau diputuskan berarti ada apa ini sebetulnya. Demikian. Baik, dan Prof, sejauh Anda melihat ini reformasi Polri ini selama ini yang dijalankan sejak era reformasi 1998 ini apa masih menjadi PR besar, Prof, menurut Anda? Iya, sebetulnya kalau kita melihat yang saya sampaikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ada pasal 34 ada pasal 13, ini sebetulnya sudah reformasi. Tapi apakah ini oleh masyarakat dinilai bahwa Polri ini memang sudah menyesuaikan dengan apa yang menjadi tugasnya, tugas pokoknya. Kalau enggak, berarti nanti terjadi satu reformasi. Apakah diatur dengan undang-undang baru? Ini akan kembali lagi. Oleh karena itu saya kira ini tergantung dari personilnya masing-masing. Nah, kembali jadi Polri itu seharusnya memang mengayomi pada masyarakat, dekat dengan masyarakat. Polri dekat dengan masyarakat, sehingga dengan demikian masyarakat bagaimana ada kepercayaan yang pada Polri sendiri, bahwa merasa dengan adanya, kalau dulu zamannya dulu Polri itu jadi satu, TNI ya itu Polri juga masuk. Tapi terjadi tahun 98 adanya reformasi, maka Polri terpisah. Berarti Polri itu adalah yaitu sipil yang dipersenjatai. Nah ini sebetulnya. Sehingga seringkali ada gesekan-gesekan, dan sekarang ini menjadi tanda tanya. Apakah sekarang ini sudah mulai lagi TNI kembali lagi sebagai keamanan? Apakah Polri dengan ini jangan sampai ada gesekan, maka dibentuklah seperti apa yang disampaikan oleh Presiden, yaitu tentang komite atau komisi reformasi Polri. Nah Polri juga begitu, tidak mungkin mau. Baik. Nah, kalau dibentuk reformasi, apalagi sipil. Nah ini menjadi satu tanda tanya. Kecuali kalau dulu gabung menjadi satu, ya, TNI juga Polri. Jadi itu menjadi salah satu. Sekarang kan lain. Baik. Lantas Prof, kalau kita melihat sendiri bahwa jalannya dari reformasi Polri ini sudah berlangsung sejak 1998, ini sudah puluhan tahun, dan itu selalu berkembang bertahap, namun sepertinya selalu terputus dengan tenggelamnya dengan isu-isu lain begitu yang mendominasi, mungkin lebih banyaknya isu politik begitu ya. Nah, dengan adanya desakan ini, apalagi dengan desakan dari masyarakat secara masif, tidak hanya para korban demonstrasi, tapi sekali lagi masyarakat secara masif, kiranya nanti dari keputusan satuan yang akan dibentuk dari Presiden sendiri ini harus seperti apa untuk melakukan monitoringnya? Nah, monitoringnya berarti nantinya itu menjadi satu pengawas. Pengawas dari Polri ketika kinerjanya bagaimana, jelas ke sana, detailnya ke sana. Ya, kinerjanya seperti apa, Pak? Iya, kinerjanya otomatis bagaimana Polri itu dia menjadi mengemban amanat dari sesuatu yang berhubungan dengan pasal 13 tadi.
Jadi menjadi penegakan hukum, menjadi keamanan, ketertiban, ya hubungannya dengan tiga tadi, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani. Itu sebetulnya, sejatinya itu adalah merupakan satu dari jati dirinya seperti itu. Tapi kalau ini enggak digunakan, maka inilah akan terjadi reformasi seperti ini. Perubahan yang pesat sekali. Jadi sebetulnya reformasi itu perubahan yang mendasar sehingga apa? Sehingga adanya hak asasi manusia, hukum, KKN dan sebagainya itu akan terjadi kalau sudah bicara reformasi. Baik. Ya. Ya, Prof. Mungkin kita akan bicara lebih lanjut lagi terkait etika, kelembagaan dan juga konstitusi terkait tadi ya, kita memang agak menarik sekali ya, jadi dari Presiden sendiri membuat komite dan juga dari Kapolri sendiri membuat satuan komite internal. Baik pemirsa, kembali lagi di Update Siang dan saya masih ditemani oleh Prof. Bowo selaku pengamat hukum dengan tema kita yakni reformasi bersih-bersih Polri. Sampai tadi di pertanyaan saya adalah bagaimana nih tentang dualisme yang terjadi begitu ya terkait reformasi Polri. Sampai pada akhirnya Presiden sendiri mengeluarkan perintah untuk membuat satuan komite untuk reformasi Polri itu sendiri. Namun sebelum ke sana Prof, saya ingin bertanya kira-kira indikator utama yang menunjukkan bahwa reformasi Polri ini sudah sangat mendesak itu apa sebenarnya indikatornya? Iya, indikatornya kalau mendesak apakah sudah mendesak atau enggak. Nah ini dilihat dari setiap masyarakat, kita kan masyarakat besar. Jadi berbagai macam pulau, berbagai macam tentang suku dan sebagainya. Ya toh, ini seharusnya memang DPR itu harus memang benar-benar ketika memilih satu pimpinan itu harus memang menjaga sekali. Jadi kalau itu yang mengusulkan Presiden, katakanlah Kapolri, terus kemudian mendapatkan satu persetujuan dari DPR, ini kan nantinya menjadi satu yang jumbo. Tapi memang ini hal-hal yang posisinya memang demokrasi seperti itu. Tapi kalau bertabrakan, nantinya ini jangan sampai memandang ada kekhawatiran bahwa masyarakat loh kok ini ada etika konstitusional. Nah kalau menjadi satu etika konstitusional berarti jangan sampai antara yang satu dan lainnya ini tabrakan. Jadi apa? Nanti ketika adanya satu aturan tentang siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih aturan hukum ya, antara peraturan yang lebih tinggi tidak boleh mengalahkan rendah. Tadi yang lebih tinggi itulah yang berkuasa daripada yang rendah, yang itu yang berhubungan dengan efektif. Jadi kalau seperti itu, kenyataannya aturan lebih rendah mengalahkan yang lebih tinggi. Kalau ini terjadi, berarti apa? Berarti perlu adanya satu hal-hal yang ada kajian yang mendalam, kajian tentang masalah akademisi yang mendalam. Ini penting sekali. Jangan sampai tidak ada kajian sehingga nantinya menjadi jumbo, menjadi tabrakan seperti ini. Tapi kalau bisa dilihat sekali lagi etikanya terkait kelembagaan dan konstitusi ini, tindakan Kapolri ini dapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan tidak, Prof? Karena ini kan yang mengeluarkan mandat ini Presiden begitu. Ya, itu sebetulnya apapun bentuknya Presiden ini sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau Kapolri ini hanyalah tentang hubungannya dengan Polri, ya toh. Nah, kalau dengan demikian, ini nanti jangan sampai ada ketersinggungan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi nanti menilai bahwa sepertinya ada hal apa ini. Jadi dengan demikian perlu ada kajian akademisi atau yang berhubungan dengan hal-hal perlu adanya bisa memandang pada tingkat masyarakat, ya tingkat tokoh-tokoh masyarakat perlu dihadirkan apakah perlunya ada reformasi tentang di tubuh Polri atau tidak. Lah ini perlu direvisi sebetulnya, perlu dievaluasi masalah seperti ini. Nah kalau nggak dievaluasi nanti seperti ini lagi akan antara satu dan yang lainnya bertabrakan.
Baik, kalau jangan sampai bersinggungan loh ya. Jangan sampai bertabrakan kontradiktif begitu ya. ya. Kontradiktif. Izin, berarti kalau menurut Prof sendiri, kalau memang diharuskan adanya kajian akademisi, kalau menurut kacamata hukumnya Prof sendiri, kira-kira kalau terjadi dualisme seperti ini, yang menjadi bahan pertimbangan untuk nantinya akan menjadi yang harus dijalankan komitenya, ini seperti apa, Prof, pertimbangannya? Pertimbangannya komitenya itu apakah memang sudah adanya suatu keputusan. Kita melihat dulu apakah ada keputusan presiden atau belum. Nah, apakah selalu harus ada keputusan presiden dan kita melihat bahwa hierarkinya di sana memang yang harus yang paling tinggi. Namun kalau kita melihat di dalamnya mungkin dari dasar-dasar pertimbangan untuk melakukan reformasi mungkin mungkin juga dalam penguatannya ternyata lebih baik di tubuh Polri dari Polri internal. Yang tahu memang adalah di tubuh internal Polri. Tapi presiden sudah membentuk ini. Nah, presiden yang berhubungannya dengan adanya salah satu dia sebagai kepala pemerintah, jangan sampai ada dualisme kepimpinan yang nanti sudah mengeluarkan keputusan. Ini yang berbahaya sekali nanti. Baik. Jadi kalau Prof menambahkan bahwa harus ada kajian akademisi, kiranya nanti harapannya dari kajian akademisi itu akan mengeluarkan kebijakan seperti apa? Rekomendasi nanti. Rekomendasi kebijakan seperti apa, Prof? Rekomendasi kebijakan seperti apa, sehingga diflorkan ini ya otomatis nanti pada DPR juga, karena masyarakat ini, rakyat ini sudah diwakili oleh DPR, makanya menjadi DPR itu harus memang benar-benar harus melindungi rakyatnya, melindungi masyarakatnya, sehingga apa? Sehingga jangan sampai nanti rakyat nanti berubah pikiran. Kenapa? Karena semua ini sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Contohnya apa? Contohnya rakyat, masyarakat sudah menguaskan pada DPR. DPR ini jangan sampai nanti DPR itu ketika dibentuk dan sebagainya nanti malah nanti ada kepentingan politik di situ. Sebetulnya ini tidak boleh. Oh ya, memilih Polri, nanti kepentingannya DPR. Lah ini menjadi persoalan kan. Nah, oleh karena itu memang harus benar-benar hal-hal seperti ini harus memang dijaga. Jangan sampai nanti ketika Polri ini diangkat oleh presiden atau Polri atau dari DPR nanti saling membutuhkan tentang berhubungan dengan keamanan, tentang politik, tentang tujuan, tidak diperbolehkan seperti itu. Seharusnya harus fair. Memang kalau itu ada hal-hal yang berhubungan dengan rakyat yang lebih tinggi, sebetulnya itu yang harus dipahami. Bahwa negara kita itu adalah paling tertinggi adalah rakyat. Rakyat itu paling tertinggi, masyarakat itu paling tertinggi daripada kenapa yang memilih presiden dan sebagainya itu adalah rakyat. Baik. Ya. Baik, Prof, mungkin juga ingin bertanya, kira-kira implikasi hukumnya nih jika kedua tim ini mengeluarkan rekomendasi ini yang bertentangan saling tumpang tindih, implikasinya apa sih, Prof? Nah, implikasinya yang menjadi kebingungan. Apakah yang keputusan dari Polri, apa keputusan dari presiden? Berarti masyarakat jangan dibingungkan. Yang mana sebetulnya? Apakah ini yang menunjuk yang presiden atau Polri? Sebetulnya itu membuat satu aturan itu yang mana yang harus dipatuhi, yang mana harus diterima oleh masyarakat. Ini yang menjadi kebingungan. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang kontradiksi antara aturan yang satu dengan aturan yang lain. Sehingga apa? Sehingga nanti masyarakat menjadi rugi sendiri. Masyarakat dirugikan seperti itu. Baik, Prof, banyak aspek yang dikritisi oleh masyarakat begitu ya. Namun sepertinya gongnya mungkin yang kemarin ya dengan momentum aksi demonstrasi besar-besaran di bulan Agustus terkait tupoksinya dari kepolisian yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik begitu ya, sebagai melindungi dan juga pengayom masyarakat. Kira-kira menurut Prof sendiri aspek pembenahan yang paling diutamakan saat ini, yang paling urgent itu dibutuhkan itu yang seperti apa? Nah, seperti ada pasal 13 itu melindungi, mengayomi, penegakan hukum, kembali sebetulnya. Itu rohnya dari Polri. Sebetulnya sudah reformasi, tapi karena ada hal-hal yang menjadi satu momentum yang pada 25 Agustus, yaitu tentang demonstrasi yang besar-besaran, sehingga adanya satu yang hiruk pikuknya tentang masalah yaitu
tentang unjuk rasa tersebut. Sehingga apa? Sehingga dipandang bahwa yang menjadi kesalahan ini adalah Polri. Bagaimana keamanannya tadi, pasal 13-nya itu. Ketertiban dan sebagai jangan sampai nanti yaitu mengorbankan dari masyarakat sendiri, seperti itu. Baik, terakhir Prof, dengan adanya sekali lagi reformasi bersih-bersih Polri ini sendiri seperti apa harapannya dari Prof Bowo? Harapan saya sebetulnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu yaitu memang sudah adanya satu reformasi. Namun demikian karena desaan dari masyarakat pada momentum tanggal 25 itu sehingga perlu adanya bersih-bersih. Nah, bersih-bersih apa? Kembali lagi pada tugas pokoknya suatu Polri, yaitu memang kita itu melindungi masyarakat, melindungi rakyat. Jangan sampai nanti hal-hal ini adalah nanti masyarakat sudah diajui lagi bahwa Polri itu sebetulnya dekat dengan masyarakat. Sehingga apa? Masyarakat tidak lagi menjauh. Maka sebetulnya Polri itu harus memang benar-benar dia itu dekat dengan masyarakat. Apa yang menjadi kepentingan masyarakat, apa yang menjadi perlindungan masyarakat, semua harus memang Polri. Oleh karena itu jangan sampai nanti ini kembali lagi bahwa momentum tanggal 25 Agustus itu menjadi jauh oleh masyarakat, dijauhi, tidak simpatik dan sebagainya. Itu penting sekali. Harus memang itu harus adanya interaksi lah persoalan-persoalan ini. Terima kasih Prof Bowo atas dialog singkat ini dan memang semoga diskusi ini pemirsa menjadi dorongan nyata bagi institusi polisi atau Polri begitu ya untuk tidak berhenti pada harapan masyarakat tapi kembali kepada tupoksinya yakni mengayomi dan juga melayani masyarakat. Kita akan jeda kembali usai jeda pariwara, kami akan kembali untuk Anda.